Sektor industri manufaktur merupakan pilar esensial dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan akhir, menambah nilai signifikan bagi perekonomian. Aktivitasnya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan melebarkan sayap ekspor ke negara-negara lain. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan sektor ini berkontribusi 18,75% terhadap produk domestik bruto nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi dalam sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Sektor ini juga menyediakan lebih dari 17 juta lapangan kerja di berbagai skala industri. Sayangnya, terdapat beberapa subsektor utama dalam industri manufaktur yang mendominasi Indonesia. Salah satu subsektor tersebut adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2023, subsektor ini mencatat pertumbuhan 5,4%, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor otomotif dan elektronik menunjukkan peningkatan signifikan berkat pertumbuhan permintaan domestik dan ekspor. Ini mengindikasikan bahwa industri ini memiliki potensi besar dalam memperkuat struktur ekonomi serta menciptakan lebih banyak pekerjaan. Namun, perkembangan industri manufaktur menghadapi tantangan global yang dinamis. Saat ini, kita memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital menjadi kunci untuk efisiensi dan produktivitas. Respon pemerintah Indonesia terhadap perubahan ini adalah program Making Indonesia 4.0 yang menekankan teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, robotika, dan Big Data dalam produksi. Program ini secara khusus menargetkan 5 sektor prioritas seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. Diharapkan dengan penerapan teknologi digital, daya saing industri manufaktur Indonesia dapat meningkat dan ketergantungan pada bahan baku impor dapat berkurang. Meskipun demikian, sektor industri manufaktur masih menghadapi kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur industri di berbagai daerah. Banyak wilayah di luar Pulau Jawa mengalami kekurangan dalam hal energi, transportasi, dan logistik. Ketergantungan pada bahan baku impor tetap tinggi, terutama dalam sektor kimia, farmasi, dan elektronik. Kendala lain yang signifikan adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri digital. Perusahaan sering kesulitan menemukan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin otomatis, menganalisis data digital, atau menerapkan teknologi dalam produksi. Selain itu, persaingan global semakin ketat. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia kini menjadi pesaing bagi Indonesia dalam menarik investasi industri karena memiliki iklim investasi yang lebih stabil dan infrastruktur modern. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat dan memperbaharui kebijakan dan strateginya agar tetap kompetitif di pasar global. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Beberapa inisiatif termasuk insentif fiskal seperti tax holiday dan super deduction tax untuk riset dan pengembangan. Pemerintah juga mendukung pembangunan kawasan industri baru di daerah-daerah seperti Batang di Jawa Tengah dan Morowali di Sulawesi Tengah. Hal ini bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Selain itu, program vokasi industri diluncurkan untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini bertujuan
agar tenaga kerja Indonesia lebih siap menghadapi era digital. Langkah ini juga didukung dengan pengembangan ekspor produk manufaktur melalui perjanjian perdagangan bebas agar produk Indonesia lebih mudah diterima di pasar global. Jika kebijakan-kebijakan ini diterapkan secara efektif, sektor manufaktur berpeluang memberikan kontribusi 25% terhadap PDB nasional pada 2035. Peningkatan ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi, tetapi juga mendukung transformasi struktural yang berfokus pada industri dan inovasi teknologi. Secara keseluruhan, sektor manufaktur sangat strategis dalam memperkuat perekonomian Indonesia melalui penciptaan nilai tambah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekspor. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, agar potensi ini terwujud sepenuhnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor utama, dan pendidikan untuk mencapai transformasi industri yang inklusif di era digital. Kedepannya, tantangan utama bagi sektor manufaktur bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadikan industri Indonesia lebih berkelanjutan, inovatif, dan ramah lingkungan.